Halo guys, welcome back to Tech Some Talks episode ketiga bersama saya Rovolin John. Dan hari ini saya sudah kedatangan salah satu expert dari Techsemco, yaitu Bapak Rohmat Amin. Pak Rohmat, Pak Amin, saya biasa Pak Rohmat lagi. Pak Amin, Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Oke, syukur Pak. Pak Amin, hari ini kita mau berkenalan, ya, teman-teman mau berkenalan dengan Pak Amin. Dan juga kita mau bahas isu yang sedang hangat-hangatnya ini Pak Amin, itu undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi sebelum ke sana, tentunya kita mau tahu dulu nih, Pak Amin itu seperti apa, lalu masa kecilnya seperti apa. Mungkin kita mulai dari masa kecilnya dulu ya. Oke, Pak Amin, boleh. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Revo. Sama-sama. Sehat dulu deh. Oke, saya sampai lupa. Tangan kanan. Sampai lupa ya. Saya saking amazed sama Pak Amin. Oke, silakan Pak Amin. Terima kasih. Ini bicara yang mau kita bicarakan hari ini, kayaknya ini sangat menarik ya. Iya, betul. Karena memang isu terkait dengan HPP ini memang saat ini memang lagi hangat-hangatnya. Betul. Oke, ya tadi nanya terkait masa kecil saya. Oh lupa ya Pak ya, saya ingetin lagi Pak. Iya. Ya, masa kecilnya Pak Amin seperti apa Pak? Ya, jadi saya kebetulan dibesarkan di salah satu daerah, tepatnya di daerah Jawa Timur sana. Oke. Di mana tuh Pak? Di Ponorogo ya. Ponorogo. Mungkin ini kota kecil sebenarnya. Kota kecil tapi penuh dengan prestasi teman-teman. Kayak Ponorogo sangat dirindukan. Kota kecil tapi sangat dirindukan. Betul. Nah, sebenarnya saya kenapa bisa sampai nyemplung ke pajak ini, sebenarnya cerita cukup panjang ya. Oke. Ya mungkin apa-apa, bisa berminggu-minggu kita mau ceritanya. Jangan dong, jangan berminggu-minggu Pak. ya cuman dulu memang saya dibesarkan di lingkungan yang mungkin rada banyak pesantren lah di situ gitu. Cuman ketika kemudian saya kuliah di daerah Surabaya sana, saya kemudian kok saya rada tertarik ya ini dengan ekonomi gitu. Nah, ekonomi itu kan di dalamnya ada banyak hal ya. Betul. Ya salah satunya adalah terkait dengan masalah pajak. Nah dari situ saya mulai terjun tuh, mulai tertarik dengan apa sih sebenarnya pajak itu sendiri, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan hijrah juga ke Jakarta. Kemudian saya ngambil pendidikan S2 di Jakarta gitu. Alhamdulillah udah selesai. Ya ini semakin tertantang nih jadinya nih. Semakin tertantang kalau ternyata pajak ini cukup menarik. Bukannya cukup, tapi sangat menarik gitu. Sangat menarik untuk kemudian kita bisa tahu ternyata banyak hal yang memang bisa kita gali di dalam hal ini gitu. Ya mungkin orang-orang di sana mungkin nggak paham, tapi kemudian kita mencoba untuk bisa paham dan kemudian kita bisa tularkan kepada banyak orang gitu. Nah kira-kira itu sih Mas Revo kalau terkait ini. Pak Amin, ini menarik nih. Dulu singkat ya jadinya ya. Gak apa-apa Pak, singkat tapi nanti saya putar balik lagi. Pak Amin, tadi saya mendengar ya, maksudnya Pak Amin awalnya mungkin tidak tertarik dengan perpajakan gitu ya. Nah berarti kalau kuliahnya dulu di bagian apa, di jurusan apa atau di fakultas apa? Di ekonomi tepatnya. Ekonomi. Ya, tepatnya kita di ekonomi, terus kemudian kan ada accounting juga kan. Terus kemudian dari situ kan kita tahu bahwa ternyata nih ada sisi lain nih, ada pajak nih ternyata. Nah dari situ yang mungkin untuk yang misalkan orang accounting terus kemudian manajemen itu kan hal yang sudah biasa lah maksudnya begitu. Tapi kemudian orang tertarik dengan sesuatu yang lain. Nah ini yang mencoba saya kejar gitu. Menarik. Sehingga pada akhirnya saya nyemplung ke situ, terus kemudian ya mendalami hingga sekarang. Gitu. Siap. Dan yang menarik juga menurut saya Pak Amin, gimana caranya bisa hijrah ke Jakarta? Apa alasannya atau kenapa jadi pengen ke Jakarta gitu Pak Amin? Karena pasti ada alasannya dong. Pak Amin pengen selain S2 ya gitu. Betul. Ya betul. Jadi memang dulu itu di Jakarta setelah saya
di Surabaya ya. Iya. Setelah S1 selesai, saya sempat kerja ya 1-2 tahun lah kemudian di sana. Cuman saya melihat ada peluang nih di Jakarta. Gitu. Ada peluang yang mungkin peluang itu kalau misalkan kita lihat dari sisi lain barangkali akan lebih besar di Jakarta daripada di kota yang lain ya. Kota yang lain gitu. Ya akhirnya kayak mencoba peruntukan itu dan ya alhamdulillah memang dipertemukan dengan orang-orang baik dan orang-orang yang paham dengan dunia perpajakan itu sendiri gitu. Siap. Alhamdulillah. Siap. Tentunya memang gak mesti kita mau kuliah apa, misalkan kuliahnya di mana, tapi ujung-ujungnya sekarang kita punya pekerjaan apa itu nggak selalu sejalan ya. Sejalan ya Pak Amin ya. Betul sekali. Kadang namanya kita kuliah, awalnya kita pengen jurusan apa, terus kemudian ternyata kerjaannya dapat apa gitu. Jadi memang tidak selalu sejalan sih. Betul. Hanya memang yang perlu kita ya fokuslah kita terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau, ya pasti akan ada benefit lah di situ. Ya. Karena memang kalau saya melihat di ruang lingkup saya ya Pak ya, teman-teman saya itu kebetulan saya sarjana hukum dan teman-teman saya itu gak selalu kerja di bagian hukum gitu. Jadi ada yang di bagian bisnis, ada yang di bagian teknologi gitu. Jadi nggak mesti gitu ya. Jadi kalau sekarang kita nggak mesti untuk selalu sama ya Pak ya gitu. Dan ceritanya Pak Amin ini bisa menginspirasi teman-teman juga gitu karena itu melawan apa yang kita awalnya mimpikan kan. Mungkin mimpinya dulu bukan jadi konsultan pajak. Oh bukan, memang betul bukan. Kalau bicara orang tua, saya waktu kuliah S1 itu boleh dibilang saya maksa diri gitu awalnya. Iya. Karena orang tua saya itu pengen saya jadi ustadz. Jadi sesuatu yang memang dan memang perawakannya cocok sih. Awalnya begitu. Orang tua saya pengen saya jadi ustadz, ngikutin kakak saya kebetulan juga ya ngajar di salah satu pesantren begitu. Dan cuman waktu itu saya berpikir saya punya bekal apa? Untuk kemudian saya bisa tularkan sementara saya di detik ini itu saya masih seperti ini gitu. Ya pada akhirnya dengan tekad yang kuat dan bulat ya tentu ya. Siap. Memutuskan untuk ya udah bismillah saya coba kuliah di Surabaya gitu. Ya akhirnya ya sampailah gitu. Saya pada titik ini. Keren Pak Amin. Jadi nggak selalu apa yang kita cita-citakan itu terrealisasi. Jadi tapi ternyata ada hikmah baik ya Pak Amin ya dari hal-hal tersebut gitu. Keren Pak Amin. Keren banget. Pak Amin, kita sekarang mau bahas pajak deh ya. Siap. Kalau saya ini bahas pajak dengan Pak Amin nih seru pasti. Pak Amin, isu yang tadi Pak Amin juga sudah menyentil atau sudah membahas sedikit ya perihal tentang isu atau pembahasan yang mau kita bahas hari ini. Itu terkait dengan harmoni undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru disahkan. Mungkin bukan baru disahkan ya, tapi lebih baru disahkan secara legislatif dan eksekutif tapi belum diundangkan gitu ya. Betul. Karena belum ada nomor dan sebagainya macamnya sehingga sampai sekarang belum ada penetapan terkait dengan undang-undang HPP itu, tapi secara legislatif dan juga secara eksekutif sudah disetujui oleh pemerintah gitu ya. Pak Amin, gimana perihal tadi program pengungkapan sukarela, perbedaannya apa dengan tax amnesty? Monggo Pak Amin. Baik. Jadi memang kalau kita ngelihat ya UU HPP ini sesuatu yang ya sangat fantastis kalau menurut saya. Betul. Jadi kenapa kok muncul adanya UU HPP ini sebenarnya akan selaras dengan percepatan ekonomi itu sendiri. Jadi pemerintah melihat bahwa termasuk pemulihan ya. Betul. Amin. Pandemi ini kan udah cukup lama ya. Jadi ya hampir 2 tahun lah kurang lebih lah. Nah saya ingat banget itu kalau nggak salah di bulan Januari atau Februari beberapa tahun yang lalu gitu kan mulainya. Nah artinya dari dampak dari pandemi ini sangat signifikan sekali. Sangat terhadap penerimaan negara terhadap ekonomi itu sendiri. Sangat terpukul. Nah pemerintah melihat itu gitu. Pemerintah melihat itu bahwa ini harus ada regulasi yang memang mengatur sedemikian rupa yang bisa ditangkap dengan lebih cepat oleh masyarakat begitu. Dan masyarakat merasa nggak terlalu berat dan kalau pajak itu kan ngomongnya terhadap kepatuhan ya. Betul. Nah, artinya itulah yang dilihat oleh pemerintah. Gitu. Nah,
kemudian di dalam undang-undang HPP itu sendiri kan mengatur beberapa hal. Betul. Ada PPH, ada kaitannya dengan PPN, pajak ada karbon. juga pajak karbon yang Betul. sekarang lagi yang sebelumnya mungkin belum kita dengar ya. Betul. Tapi kalau sekarang lagi bagus nih trennya. Ada juga yang mengatur terkait bea cukai. Nah, satu lagi adalah terhadap yang tadi yang kita mau bahas. Program pengungkapan sukarela. Artinya gini, ketika misalkan kita bicara VDP atau PPS lah, Siap. Bisa, pengungkapan program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela. Nah, program pengungkapan sukarela itu apakah sama dengan tax amnesty? Ternyata tidak. Oke, di mana perbedaannya, Pak? Ternyata tidak. Kalau tax amnesty itu kan kita bisa melihat bahwa tax amnesty itu ada namanya basis aset. Oke. Ada basis aset yang kita tahu bahwa basis aset di dalam TA yang menurut Undang-Undang 11 tahun 2016 itu, itu adalah per 1 Januari 2016. Oh, 85. Nah, sampai 31 Desember 2015. Oke. Nah, basis asetnya itu. Yang kemudian itu bisa diikutin oleh peserta orang pribadi. Siap. Atau juga badan. Siap. Gitu ya. Yang memang mereka belum melaporkan hartanya itu di dalam SPT-nya. Betul. Waktu itu cut off-nya adalah 2015. Siap. Nah, kemudian perbedaannya adalah mekanismenya adalah melalui tembusan. Nah, waktu itu kan ada di dalam undang-undang TA itu juga kan ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu dengan tebusan 2%. Ya, dari harta bersih tentunya. Siap. Kemudian ada yang 4%. Siap. Sama kalau nggak salah 5% ya. Siap. Sorry. Ada 2%, 3% sama 5%. Kalau nggak salah itu. Nah, artinya ini sesuatu yang memang mendasari dari TA yang lama gitu. Nah, adapun yang sekarang ini TA itu diatur oleh undang-undang juga. Betul. 11 2016 tadi. Betul. TA yang lama diatur oleh 11 2016. Betul. Itu juga undang-undang. Sementara yang sekarang undang-undang juga. Gitu. Betul. Nah, artinya kita harus punya kepastian hukum kan. Betul. Antar undang-undang nggak boleh ada pertentangan. Siap. Makanya ini DJP nggak mau disebut bahwa ini adalah tax amnesty baru gitu. Jadi kalau ini ada disebut sebagai tax amnesty baru, loh yang kemarin bagaimana gitu. Betul. Dan itu mencederai istilahnya orang-orang yang memang sudah wajib pajaknya udah patuh. Betul. Itulah kenapa kemudian sekarang namanya adalah bukan TA, tetapi adalah VDP tadi atau PPS. Siap. Ya, program pengungkapan secara sukarela. Nah, ini tentu maksud dan tujuannya DJP adalah untuk kesederhanaan tadi. Untuk kesederhanaan, untuk menciptakan kepastian hukum. Siap. Nah, itu yang dimau di dalam program VDP tadi. Nah, kaitannya dengan itu, siapa sih sebenarnya yang kemudian bisa ikut di dalam VDP ini atau PPS ini? ya? Apakah ada mungkin orang baru yang boleh atau seperti apa? Itu kan menjadi pertanyaan banyak pihak. Gitu. Betul. Itu sangat ya, itu semua orang pasti akan tanya. Betul. Nah, VDP ini bisa diikutin oleh, kan dibagi menjadi 2 skema. Siap. Kalau kita melihat di dalam undang-undang HPP itu sendiri untuk klaster PPS ini. Betul. Di pasal 6 kalau saya nggak salah. Betul. Ya. Nah, itu dibagi menjadi 2 skema. Skema pertama adalah ini adalah untuk peserta TA yang lama. Makanya tadi menarik. Ini sebenarnya masih ada kaitannya lah. Ada kaitannya dengan alumni TA pertama. Alumni ya. Kita nyebutnya adalah alumni. Ada alumni TA pertama, ada kaitannya. Kenapa? Karena kalau di skema 1 itu pesertanya adalah bisa orang pribadi maupun badan. Gitu. Bisa orang pribadi maupun badan yang memang mereka itu masih ada sisa yang belum diungkapin pada saat TA pertama. Menarik. Nah, yang kemudian di dalam UU HPP ini diberikan kesempatan gitu. Kesempatan kedua ya. Kayak lagu aja. Iya, diberikan kesempatan untuk kemudian bisa mengungkapkan apa yang kemarin masih sisa. Belum diungkapkan. Betul. Jadi istilahnya ini skema pertama hanya boleh diikutin oleh alumni TA. Yang sudah mengikuti tax amnesty di bagian pertama atau di tahun 2016. Betul. Nah, basisnya juga sama.
basis untuk skema pertama itu sama. Jadi ketika misalkan ada harta di 1 Januari 2085 sampai dengan 31 Desember 2015. Oke. Pokoknya basis hartanya itu yang boleh kemudian diikutkan dalam skema pertama. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan skema kedua tidak, justru tidak. Siap. Skema kedua ada di pasal 7 ke atas ya. Siap. Di dalam Undang-Undang HPP. Siap. Nah, itu kalau di skema 2 itu justru pesertanya adalah orang pribadi, badan tidak bisa. Oke. Menarik. Nah, basis asetnya pun juga berbeda gitu. Kalau di skema 2 itu adalah aset-aset yang memang belum terlaporkan di dalam SPT 2016 sampai 2020. Betul. Yang masih ada sampai 31 Desember 2020. Siap. Oke. Gitu. Nah, ini yang tentu menarik. Jadi artinya kalau orang-orang tanya nih, oh berarti boleh nggak sih kalau misalkan saya ikut PPS ini, ikut PPS ini, tapi saya nggak ikut TA pertama? Oke. Banyak loh. Pasti. Karena mungkin banyak pertanyaan tadi Pak. Pertanyaan saya pertama, apakah PPS ini sama dengan TA? Gitu. Ternyata bukan kan? Gitu. Ternyata bukan. Tapi memang ada skemanya gitu. Betul. Monggo dilanjut. Betul. Nah, jadi boleh nggak kalau misalkan saya tidak ikut skema TA pertama gitu ya. Siap. Tapi kemudian saya masih ada harta yang kemudian diperoleh ingin diungkapkan 2015 ke bawah, tapi Siap. saya boleh nggak? Ya jawabannya nggak boleh. Betul. Karena nggak ikut di dalam skema pertama atau di dalam TA pertama. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan itu adalah harta di 2016, ya kan? 16, sampai 2020. Sampai 2020. Siap. Itu boleh. Bisa. Oke. Bisa. Nah, ini untuk tapi itu khusus untuk orang pribadi. Orang pribadi ya. Tapi kalau badan berarti boleh. Oke. Ya. Oke. Kalau badan berarti tetap ikut skema yang pertama. Oke. Syaratnya tadi harus alumni. Siap. Syaratnya yang pertama ya itu ya. Syaratnya harus alumni memang. Harus alumni. Oke. Gitu. Nah, ini tentu sangat ya kita ngelihat bahwa orang yang ketika misalkan udah ngelihat, kalau kita masyarakat awam ya. Siap. Kita ngelihatnya sebenarnya pertama itu apakah program ini menjadi perlu buat saya? Betul. Benar nggak sih? Serta tujuannya apa? Betul. Apakah memang ini perlu buat saya ikutin dan apakah menjadi harus gitu? Siap. Nah, tadi motivasi awalnya pemerintah itu adalah ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Siap. Jadi pemerintah itu tidak kemudian melakukan enforcement gitu, Siap. Atau penegakan hukum lah ya. Terhadap represif ya. Betul, wajib pajak itu sendiri. Orang bisa aja kalau misalkan pemerintah akan melakukan enforcement gitu. Siap. Tapi faktanya enforcement itu di banyak negara pun juga gagal. Betul. Gitu. Sehingga pemerintah lebih akan memilih bahwa oh ya sudah, saya nggak mau enforcement deh. Oke. Gitu. Tapi saya pengen justru ini akan tumbuh kepatuhan secara sukarela. Gitu. Siap. Melalui apa? Melalui ya sudah kita kasih cantolannya nih. Oke. Ya, kita cek cantolannya, kita atur sedemikian rupa, kita jamin kepastian hukumnya melalui undang-undang HPP tadi. Siap. Gitu. Siap. Sehingga walaupun memang kalau misalkan kita bicara dari sisi tarif ya. Siap. Sisi tarif masih ada perbedaan. Iya. Masih ada perbedaan. Jadi undang-undang TA yang lama itu masih tetap yang menarik sebenarnya ya, karena secara tarif lebih rendah. Betul. Dibanding yang sekarang. Betul. Cuma secara data yang sudah diterima oleh Kementerian Keuangan atau Fiskus lebih banyak gitu. Betul. Karena di tahun 2016 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, NPWP naik, pelaporan SPT naik, data-data juga naik gitu ya. Jadi ini juga meningkatkan kewajiban serta kepatuhan perpajakan ya. Betul gitu. Sekali. Itu yang paling penting dari program PPS ini. Ya. Oke. Ya. Lanjut, boleh Pak Edi. Nah, jadi Pak Edi lagi. Pak Amin. Jadi memang satu hal lagi yang menarik Mas Rofo. Siap. Kalau kita bicara mengenai tarif di PPS ini ya. Oke. Jadi kan memang ada satu barangkali ya DJP melihatnya bahwa sebenarnya dalam program amnesti yang pertama itu ternyata secara data masih banyak sekali harta-harta wajib pajak Indonesia itu yang memang masih terparkir di luar. Betul. Di beberapa negara ya. Di beberapa negara yang dikenal sebagai tax haven. Siap. Betul. Dan itu kajian akademisnya udah ada. Siap. Nah, artinya
sebenarnya juga pengennya sih karena ini juga terkait dengan penerimaan negara juga. Siap. Pada akhirnya program ini dibuat supaya yang di luar-luar itu bisa tertarik. Oke. Kalaupun tidak menarik. Ditarik. Betul. Kan ada namanya deklarasi, ada namanya repatriasi. Siap. Deklarasi itu artinya ya hanya mendeklarasi doang, ngakuin doang. Gitu. Oke. Saya ngakuin bahwa saya punya harta di Swiss misalkan. Oke. Ya kan? Saya akuin, tapi tarifnya berbeda. Betul. Karena pasti ada perbedaan tarif. Betul. Siap. Nah di dalam undang-undang HPP ini untuk yang klaster PPS ini memang diatur sedemikian rupa, gitu. Siap. Jadi kalau misalkan ada harta luar negeri yang kemudian dideklarasi saja, siap. Pokoknya dia maunya deklarasi aja deh. Siap. Nah, dia akan kena kalau misalkan di skema pertama ya. Siap. Dia akan kena 11%. 11%. Oke. 11%. Cukup tinggi. Tinggi malah menurut saya. Tinggi. 11%. Nah, sebenarnya kalau kita pikir ya 11% itu sebenarnya worth it enggak sih kalau misalkan dari kacamata pemerintah gitu. Yeah. Pemerintah tentu akan melihatnya gini. Oke, saya misalkan dapat 11%. Oke. Tapi basis data saya meningkat. Siap. Gitu. Betul. Jadi karena basis data meningkat, orang-orang yang mendeklarasikan kan tentu ini masuk ke dalam satu ruang gitu ya. Siap. Masuk dalam satu sistem yang kemudian sistem itu dikontrol oleh DJP. Betul. Karena yang paling penting dari fiskus atau negara adalah data ya Pak. Betul. Kan nanti kan ada sekarang udah ada IOA itu tuh yang pertukaran data segala macam. Siap. Nah, itu yang dimau oleh DJP seperti itu. Nah, posisi yang kedua lagi, kalau misalkan harta itu yang dari luar negeri, ternyata dia dibawa ke dalam negeri, artinya direpatriasi gitu ya. Siap. Berarti dari luar ke dalam dimasukin ke dalam. Siap. Itu tarifnya lebih rendah lagi. Oke. Jadi memang tujuannya itu untuk membawa ke dalam ya. Untuk membawa ke dalam. Oke. Itu kalau memang dia punya harta di luar. Menarik. Tapi betul. Kalau ternyata dia juga punya harta di dalam, siap. Yang kemudian dia diungkap, ya kan? Terus kemudian itu dapat level tarif yang kedua. Oke. Yang lebih rendah, 8%. Oke. Gitu. Oke, menarik. Nah, yang tarif paling rendah adalah ketika harta tadi, apakah dari luar negeri tadi atau deklarasi dalam negeri tadi, kemudian diinvestasikan. Nah, oke. Diinvestasikan seperti apa itu? Nah, saat ini investasi yang diatur di dalam Undang-Undang PPS ini, Undang-Undang HPP Pak. Oh ya, bagian PPS. Iya, siap. Bagian PPS. Nah, yang diatur di dalam ketentuan ini, siap. Itu instrumennya ada namanya SBN. Oke. Ya, surat berharga negara. Siap. Nah, kedua ada juga yang diinvestasikan kepada hilirisasi. Hilirisasi itu siap. artinya dari hulu ke hilir gitu ya. Siap. Kita tahu sekarang kalau misalkan kita bicara hilirisasi, pemerintah kan lagi gencar untuk hilirisasi itu. Betul. Tambang-tambang kita itu istilahnya banyak bahan-bahan mentah yang memang kita bawa keluar. Betul. Nah, maunya pemerintah itu kita punya smelter sendiri. Betul. Kemudian kita bisa yang dibawa keluar itu udah produk jadi. Gitu. Betul. Dan baru-baru ini smelter ada yang baru diresmikan ya, nah, Pak, itu di daerahnya Bapak juga mungkin. Betul. Ya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya Pak ya. Oke. Salah satu proses hilirisasi itu. Siap. Ini salah satunya. Nah, kemudian atau terhadap diinvestasikan terhadap apa? Atau terhadap energi yang terbarukan. Siap. Ya sekarang kan begitu tuh, banyak yang. Nah, cuman karena memang sekarang ini PMK-nya belum keluar ya. Siap. Kita kan sekarang bicara sesuatu yang memang belum bisa rigid gitu. Betul. Karena memang undang-undang tidak bisa mengatur secara rigid juga gitu. Karena ada peraturan turunannya. Betul. Oke, karena artinya sesuatu yang diatur ini nanti akan diatur lebih lanjut, lebih rigid secara teknis di dalam PMK itu sendiri. Siap. Oke. Nah, informasi yang memang sudah kita tangkap berkaitan dengan PPS ini adalah saat ini memang pemerintah lagi menggodok terhadap PMK itu sendiri. Siap. Kalau kita berkaca terhadap TA yang sebelumnya, yang pertama ya. Yang pertama. Siap. Itu kan memang pelaksanaannya relatif lebih offline ya, karena waktu itu belum ada pandemi memang. Betul. Jadi offline ya harus antri, harus ini segala macam dengan bayar uang tebusan segala macam gitu. Tapi kalau sekarang mereka lagi menggodok bagaimana caranya supaya memang semua bisa dilaksanakan secara online. Oke.
Nah, menarik Pak. Nah, ini yang tentu sama-sama semua dari kita lagi menunggu nih. Betul. Kapan nih kira-kira nih PMK-nya bakal keluar nih, supaya istilahnya kita bisa dapat penjelasan secara lebih rigid gitu kira-kira. Siap. Itu sih untuk yang terkait untuk yang skema 1. Oke, Pak Amin. Ya. Terakhir ya. Perihal pembahasan PPS ini. Jangka waktu terkait dengan PPS ini, atau kira-kira kapan sih PPS ini boleh atau mulai terkait dengan ketika saya misalkan memiliki harta yang belum diungkap gitu. Apakah ada pengaturan secara rigid di dalam Undang-Undang HPP perihal jangka waktunya? Dari kapan sampai kapan? Oh ya. Oke. Kalau untuk jangka waktu memang kita sudah ngelihat di pengaturan di undang-undang itu sendiri, itu diatur di per 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Oke. Ya, jadi periodenya adalah 6 bulan. Oke. Memang cukup ini sih, cukup. Kalau di TA pertama kan per 3 bulan ya. Siap. Untuk tarif paling rendah 3 bulan, tarif berikutnya 3 bulan, tarif berikutnya 3 bulan. Jadi kalau yang di sini diaturnya adalah 6 bulan. 6 bulan. Nah, ya memang ini sesuatu yang memang baru mau mulai ya. Yang baru mau mulai ya dengan tarif yang sedemikian, mungkin kita sebagai wajib pajak akan melihat ini sebenarnya peluang ini bisa kita ambil atau tidak gitu. Oke. Kalau bicara kita menjadi wajib pajak yang baik ya tentu kalau memang masih ada yang tersisa atau memang masih ada yang kurang kita lapor, ya mungkin akan sebaiknya kita segera untuk saja, ungkapkan, declare saja supaya ya istilahnya nanti tidak ada resiko di kemudian hari. Betul. Gitu. Karena yang dihindari resiko-resikonya ya. Jangan lupa juga di perpajakan ada tindak pidana perpajakan gitu ya. Betul. Oke, Pak Amin. Betul. Mungkin satu lagi ya. Siap. Ini kalau kita sebagai praktisi ya. Kan kita semua sebenarnya sebagai praktisi ya. Siap. Karena kita juga adalah wajib pajak. Kita ngelihatnya bahwa tentu orang itu akan melihat bahwa ini ada perbedaan 2 tarif. Di skema 1 dan skema 2. Nah, tentu nanti orang akan melihat bahwa oh iya kalau begitu kalau saya sebagai alumni TA pertama sementara ternyata saya punya uang, saya declare saja, bisa nggak seperti itu? Siap. Misalkan ada uang tunai lah ya. Kalau terkait dengan uang tunai dan kemudian mungkin tidak dipotong oleh pihak lain dan sebagainya kan mungkin tapi ini bagian dari hanya diskusi saja ya, barangkali begitu. Mungkin akan bisa berpikir demikian gitu. Oh ya sudah, kalau gitu saya menggunakan skema 1 saja gitu, supaya mendapatkan tarif lebih rendah. Nah, barangkali sih itu bayangan, tapi ini bukan berarti sesuatu yang bisa diterapkan, tapi kan jadi ini sebagai bahan diskusi saja. Siap. Kira-kira karena melihat perbedaan tarif yang cukup signifikan ya. Skema 2 kan ada 12%, 14%, 18%. Jangan sampai dimanfaatkan juga ya. Betul. Siap. Nah, ini yang mungkin perlu diantisipasi saja. Mungkin dari teman-teman DJP barangkali udah ada pemikiran lah terhadap itu. Saya yakin pasti sudah ada pemikiran seperti itu. Oke, Pak Amin. Terima kasih banyak Pak Amin. Materi atau pembahasan yang kita bahas hari ini menurut saya sangat menarik ya Pak Amin ya. Tadi cerita dari wah luar biasa Pak Amin. Pak Amin semoga sehat selalu. Dan semoga sukses selalu Pak Amin. Amin. Terima kasih. Demikian teman-teman pembicaraan saya dengan Pak Amin. Semoga video ini dapat menjadi sebuah bahasan yang baik, dapat menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube TechSam karena kita juga on demand. Baik, Rovelin John pamit, Pak Amin pamit. Bye. Bye.